Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Oke, jadi kembali lagi ke pembahasan OSNK 2023. Nah, kita udah masuk ke nomor 3 nih. Mari kita lihat. 3. Mikroorganisme termofilik dan ekstrim adalah mikroorganisme yang mampu hidup optimum berturut-turut pada suhu 41 dan 122 derajat Celcius. Seperti di sumber mata air panas, geyser maupun hidrothermal vents di dasar samudra. Jadi ini panas ya, panas banget. Terdapat berbagai adaptasi fisiologi dan molekuler pada mikroorganisme termofilik untuk bertahan dan tumbuh pada kondisi ekstrim tersebut. Nah, oke, kita lanjut ke benar salah. Yang A. Protein mikroorganisme termofilik mengandung lebih banyak ikatan hidrogen dibanding dengan ikatan disulfida. Nah, di sini apa itu ikatan hidrogen dan apa itu ikatan disulfida? Ya, oke, silakan dipelajarin dulu ya, dipelajarin dulu di Campbell karena nggak mungkin dijelasin satu-satu, nanti terlalu panjang. Jadi, ikatan hidrogen itu adalah ikatan antara atom OH dan H. Ya, gampangnya ya ikatan hidrogen yang difasilitasi oleh hidrogen. Nah, secara umum ya, ikatan hidrogen itu secara hukum malah ikatan hidrogen itu dia itu butuh suhu yang lebih tinggi untuk mematahkannya daripada ikatan disulfida. Nah, contohnya apa? Contohnya gampang. Misalnya rambut kalian lurus gitu ya, rambut kalian lurus. Rambut itu adalah protein keratin yang mengandung banyak sekali sulfit atau sulfur gitu ya. Nah, jadi kalau kalian catok ya, kalian pasti pernah nyatok rambut, apalagi yang buat yang cewek-cewek. Jadi kalau kalian catok, kalian kasih panas sedikit, dia langsung menjadi ikal. Bener nggak? Ya kan? Nah, kenapa dia ikal? Karena ada ikatan disulfida. Jadi ikatan antara dua sulfida gitu ya. Jadi ya mereka terikat gara-gara dikasih panas. Nah, jadi ya ikatan disulfida itu lebih gampang dibentuk. Nah, beda dengan ikatan hidrogen itu lebih butuh energi yang besar gitu. Jadi ya bener banget ya. Ini benar kalau dia bilang mikroorganisme termofilik mengandung lebih banyak ikatan hidrogen daripada ikatan disulfida. Ya pasti benar karena ikatan hidrogen butuh energi yang lebih besar. Jadi tempat panas pun dia nggak bakal mudah putus gitu. Next ke yang B. Akumulasi osmolit merupakan bentuk adaptasi yang umum dijumpai pada mikroorganisme termofilik. Nah, apa itu osmolit? Osmolit itu simpelnya adalah substansi di dalam sel ya, di dalam sel substansinya. Nah, dia itu fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat cairan di dalam sel itu memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, maksudnya konsentrasi tinggi itu apa? Simpelnya kental gitu ya. Jadi dia itu lebih kental di dalam selnya sehingga air itu bakal masuk. Masih ingat hukum osmosis? Ya, jadi osmosis itu adalah keadaan di mana zat pelarut itu bergerak dari yang konsentrasinya tinggi, konsentrasinya rendah ke konsentrasinya tinggi gitu ya. Konsentrasi tinggi itu ya pekat gampangnya, ya kental. Nah, dia bakal masuk ke dalam gitu. Nah, apakah dia dimiliki oleh termofilik? Ya, betul. Kenapa? Karena kalau yang bakteri termofilik dia hidupnya kan di tempat panas ya, pasti airnya itu menguap keluar karena tempatnya panas gitu. Nah, gimana cara dia mengkompensasi kehilangan air? Ya, gampang. Serap lagi aja airnya pakai osmolit tadi. Gitu. Jadi ini bener ya. Yang C. Persen AT pada genom mikroorganisme termofilik itu lebih rendah daripada mikroorganisme mesofilik. Nah, ini kalian pasti sudah sering denger ya. ACTG gitu. Ini udah umum banget di kalangan anak OSN. Jadi, ikatan antara A dan T itu dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, sementara C dan G itu dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Tadi udah dijelaskan kalau ikatan hidrogen itu kuat ya, butuh suhu yang lebih besar untuk mematahkannya gitu. Nah, jadi organisme yang hidup di tempat panas atau termofilik udah pasti punya CG yang lebih banyak. Biar DNA-nya tuh nggak mudah patah gitu ya. Jadi kalau CG-nya lebih banyak, tentu AT-nya lebih dikit. Jadi ini bener kalau katanya lebih rendah AT-nya gitu. Sekarang yang D. Asam lemak pada membran mikroorganisme termofilik memiliki lebih sedikit ikatan rangkap. Nah, ada 2 tipe asam lemak ya. Ada asam lemak jenuh, dia bentuknya kayak gini. Nah, ini asam lemak jenuh.
Asam lemak jenuh itu semua ikatannya itu tunggal. Ya, ikatan karbonnya itu tunggal. Jadi, dia itu padat kayak gini. Dia sulit dicairkan. Ya, lebih sulit dicairkan. Beda dengan asam lemak tidak jenuh. Tidak jenuh itu gimana strukturnya? Kayak gini. Zet 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 nge zet 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 zet. Nah, gini ya struktur asam lemak tidak jenuh. Nah, yang tidak jenuh ini dia itu mengandung ikatan rangkap ya. Di sini tuh ada ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkap itu membuat dia itu nggak terlalu rigid ya. Jadi itu nggak terlalu padat sehingga dia mudah cair. Nah, pertanyaannya, kalau dia hidupnya tepat panas atau termofilik, dia butuh mana? Butuh jenuh atau tidak jenuh? Ya, betul. Dia pasti perlu yang jenuh lebih banyak. Jadi kalau yang jenuh lebih banyak, tentu aja ikatan rangkapnya lebih sedikit ya, karena ini dia tidak mengandung ikatan rangkap. Jadi jawabannya benar. Oke, jawabannya adalah benar-benar.